Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kepada Tuhan bahwa kita boleh ada sebagaimana ada kita pada saat ini. Ibadah kita pada pagi hari ini yang disiarkan secara daring, yang disiarkan dari Gereja Kibait Jemaat Balang Bodong. Mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan pujian Kau Tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami
Mari bersama-sama kita mengambil waktu untuk saat teduh. Ibadah kita pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Diaken Samuel Sampai Upa. Shalom, selamat pagi jemaat dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini, di hari Minggu ini, kita boleh bersama-sama kembali duduk di hadirat Tuhan, akan menikmati hadirat Tuhan yang begitu indah lewat penyembahan kita. Biarlah kita bersama-sama boleh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdiri dan sama-sama kita agungkan Tuhan dengan kita menyanyi nyanyian kemenangan iman nomor 289, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tebusan sempurna karena dibayar dengan darah Yesus yang tak bercemar. Orang yang terhina pun dijanjinya, sesaat percaya diampuninya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah kelak hati kita senang memandang Yesus dalam surga cerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Doa votum oleh Bapak Gembala. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang sungguh kami rasakan bersama. Bahkan hari ini Tuhan, kami dituntun oleh Tuhan untuk bersama-sama masuk dalam penyembahan kepadamu. Untuk itu Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ibadah kami,
dari awal sampai selesainya. Jadilah kiranya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita melanjutkan puji-pujian kita. Kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 106. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Dulu yang ku cari yakni berkat-Mu, sekarang aku rindu hanya Tuhan-Ku. Dulu hal merasa yang ku inginlah, sekarang yang ku cinta firman sajalah. Dulu ku berharap terima nugerahnya, sekarang ku beroleh Dia yang memberi. Dulu ku menanti kesembuhannya, sekarang ku mendapat tabib Al-Masih. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya, semua dalam Yesus, dan Yesus semuanya. Dulu ku bersusah dan bersungutlah, sekarang ku bersandar sambil berserah. Dulu aku cari pegang tangan-Mu, sekarang Tuhan Yesus pegang tanganku. Dulu ku berharap pada diriku, sekarang ku bersandar pada janji-Mu. Dulu perahu hidup selalu hanyutlah, sekarang ku berpaut perahu yang teguh. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya, semua dalam Yesus, dan Yesus semuanya. Dulu ku meminta pakai kuasa-Mu, sekarang kuasa Roh-Nya penuhi hatiku. Dulu ku bekerja untuk diriku, sekarang ku mencari kemuliaan-Mu. Dulu aku bimbang, hati tak tetap, sekarang aku yakin aku miliknya. Dulu takut mati, sekarang bersiap, Tuhan akan datang sambut salehnya. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya, semua dalam Yesus, dan Yesus semuanya. Terpuji nama Tuhan. Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Saatnya kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Dan dalam ibadah minggu ini, kita akan mengakuinya menurut pengakuan iman Gereja Kibait. Saya silahkan jemaat sekalian untuk berdiri, dan bersama-sama masing-masing kita dengan hati dan mulut kita berkata, kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am.
Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Jemaat dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Adapun bahan-bahan doa kita bersama dalam ibadah minggu kita hari ini, kita berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kita juga berdoa buat jemaat Tuhan yang lanjut usia. Kita juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang mencari pekerjaan. Kita berdoa buat jemaat Tuhan dalam rumah tangga jemaat Tuhan masing-masing. Kita juga berdoa buat yayasan dan panti asuhan titipan kasih sebagai mitra dari gereja kita di tempat ini. Kita juga berdoa buat jemaat Tuhan dalam pekerjaan dan dalam pendidikan. Kita juga berdoa buat pembangunan gereja kita di tempat ini. Mari berdoa untuk pembangunan iman jemaat. Doakanlah tim gembala bersama dengan para penatua dan diaken dan persekutuan intergerejawi dalam bersama-sama membangun iman jemaat. Kita juga berdoa buat pembangunan fisik gedung gereja kita di tempat ini, yang dalam beberapa saat ke depan kita akan mengerjakan dan melanjutkannya kembali. Biarlah Tuhan menolong sehingga Tuhan boleh menggerakkan baik kita yang datang beribadah di hari Minggu ini maupun kita yang berada di rumah masing-masing. Kita boleh menyisikan berkat kita untuk kita bersama-sama mendukung pembangunan rumah Tuhan ini. Dan saya percaya jemaat Tuhan sekalian, ketika kita memberikan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, ketika kita membuat rumah Tuhan itu indah, maka Tuhan akan membuat yang indah pula dalam kehidupan kita. Kita juga berdoa buat panitia Natal di tahun 2020 ini dalam segala program kerja dan rencana perayaan Natal yang akan bersama-sama kita hadapi ke depannya. Kita juga berdoa buat badan pengurus Majelis Sinode Gereja Kibait. Kita berdoa juga buat pengurus BPM Klasis dan juga pengurus di tingkat gereja-gereja lokal. Kita juga berdoa buat bangsa dan pemerintah kita. Kita berdoa buat tim gugus dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan akan menolong semua yang terlibat dalamnya, aparat TNI Polri dalam mengamankan, dan juga para medis yang dalam berusaha bersama-sama untuk menangani ini. Dan terlebih lagi berdoa buat masyarakat Indonesia sehingga apa yang sudah diatur oleh pemerintah untuk kebaikan kita bersama, kita boleh patuh dan kita boleh tunduk akan apa yang sudah diatur oleh pemerintah kita. Kita juga berdoa buat pemilihan kepala daerah. Kita berdoa biarlah Tuhan akan memilih lewat kita orang-orang yang layak untuk memimpin kota kita, memimpin kota-kota yang ada di Indonesia ini, sehingga lewat pemerintahan mereka kita boleh menikmati kebebasan beribadah, dan terlebih daripada itu nama Tuhan dimuliakan. Kita juga berdoa buat saudara-saudara kita di luar, baik yang berada di Sulawesi Selatan pada khususnya, bahkan di luar Sulawesi Selatan. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah bencana alam. Apapun itu, kita berdoa biarlah Tuhan akan menolong, memberikan penghiburan kepada mereka semua, dan mereka semua boleh menikmati pemelindungan dan pemeliharaan daripada Tuhan. Dan juga tak lupa kita bersyukur bersama jemaat Tuhan yang sepanjang minggu yang lalu telah menikmati hari pertambahan usia, merayakan hari ulang tahunnya, baik ulang tahun pertambahan usia maupun ulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan makin menambahkan berkat dan sukacita. Dan terlebih daripada itu, kita juga berdoa buat yang akan berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati dalam menyongsong hari ulang tahun mereka. Baiklah, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kembali kita akan memuji nama Tuhan dengan kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 284. Kita nyanyikan pujian ini, Kemenangan Iman 284, 99.
telah kembali dengan senang, tetapi seekor di manakah telah terhilangkah. Sio tersesat dan hilanglah, dirampas binatang yang kuasa, dirampas binatang yang kuasa. Sembilan dan yang satu kemana? Hai diam serunya kedengaran, ku hendak carilah. Sio gemetar dan tersesat, terikat di rumput lebat-lebat, terikat di rumput lebat-lebat. Ya Tuhan, lihatlah darahmu bercucur-cucuran. Ya darahku untuk si dombaku telah ditumpahkan. Sio baik tertumpah darahnya, ku hendak tebuskanlah dombaku, ku hendak tebuskanlah dombaku. Mari jemaat Tuhan, kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat, dan syukur ya Tuhan kami kembalikan kepadamu pada jam pagi hari ini. Bahwasanya oleh kasih setia Tuhanlah kami masih boleh diperkenankan menikmati hidup sampai pada saat ini. Bahkan kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di hadirat-Mu, menyembah dan memuliakan akan Engkau. Kami bersyukur untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan yang telah nyata dalam kehidupan kami, dalam perjalanan kehidupan rumah tangga kami masing-masing, dalam kami menunaikan setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, bahkan dalam kehidupan beriman kami kepada Tuhan. Terima kasih bahwa Tuhan senantiasa meneguhkan dan menguatkan kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa di dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami boleh angkat bersama-sama dengan seluruh umat-Mu dalam tempat ini. Terima kasih bahwa pemberkatan nikah saudara kami Magdalena dan Joni boleh berlangsung dengan baik, semuanya di dalam kemurahan, kuasa, dan pertolongan daripada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati rumah tangga baru yang telah dibentuk oleh Tuhan bagi kedua saudara kami. Tuhan tetap menjaga dan melindungi mereka di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka ke depannya. Kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan, umur panjang yang Tuhan telah karuniakan kepada kami sekalian. Secara khusus beberapa jemaat Tuhan pada minggu yang lalu, bahkan dalam minggu ke depan ini, bersama dengan hamba-Mu Ibu Yohana M. Tanggo, Vivian Raina Kurapak, Saudara Noldi Kristiawan, Erik Martin, Saudari Debbie Novita Lalang, Yurin Yuruni Boko. Dan dalam minggu ke depan ini bersama dengan Saudara Ardianto Randa,
Saudari Dela Damara Rahayu, Ibu Maria Lose, Clarissa Novena Pamatan, Ibu Akabrina Nelly Sello, Christine Beril Abigail Batara, Saudari Aulia Belinda Kurapak, Ibu Alfrida Patandean, Ibu Dina B.R. Mesak, dan Ibu Berta Tandi, dan Saudara Aldi Refsan. Biarlah kiranya ketika hamba-hambamu semua ini Tuhan menikmati berkat pertambahan usia daripada Tuhan, mereka boleh menikmatinya dengan rasa syukur di hadapan Tuhan, dengan mengisi hari-hari hidup pemberianmu, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Saat ini Tuhan, kami datang berdoa kepadamu untuk setiap jemaat kami yang dalam keadaan sakit, bersama dengan hamba-Mu Bapak Peter Bana, Bapak Alex Tan, dan beberapa jemaat kami yang sementara menjalani proses pengobatan. Biarlah kiranya Tuhan yang turut campur tangan di dalam semuanya itu, Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu bagi mereka Tuhan, sehingga pemulihan mereka boleh nikmati di dalam kehidupan mereka, dan nama Tuhan akan kami sama-sama puji dan permuliakan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, untuk beberapa jemaat kami dalam mereka menjalani usia tua mereka. Biarlah kiranya Tuhan terus menopang dan memberkati, melindungi mereka dalam menjalani usia tua mereka, sehingga sekalipun Tuhan mereka terbatas dalam beraktivitas karena usia, tapi pengharapan mereka kepada Tuhan tetap dikuatkan, sehingga sampai pada akhir hidup mereka, mereka boleh tetap setia hanya di dalam iman kepadamu. Kami berdoa kepada Tuhan untuk jemaat kami yang masih bergumul untuk mencari lapangan pekerjaan. Mari kiranya Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Tuhan yang akan mempertemukan mereka dengan pekerjaan yang tepat, yang mereka boleh tekuni di dalam kehidupan mereka. Dan dari sanalah ya Tuhan akan mengalir berkat-berkat-Mu untuk mereka boleh terus nikmati dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Begitupun juga Tuhan untuk setiap jemaat kami yang bergumul untuk mencari pasangan hidup. Biarlah kiranya dengan cara-Mu Tuhan dan dalam waktu-Mu, Engkau akan mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang tepat, pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan, sehingga mereka boleh menata kehidupan mereka ke depan menjadi lebih baik lagi. Kami berdoa mendoakan seluruh umat-Mu dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan hadir dalam kehidupan rumah tangga setiap jemaat-Mu. Nyatakan terus kuasa dan pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya berkat-berkat Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan rumah tangga setiap umat-Mu. Sehingga di dalam sepanjang kehidupan mereka Tuhan, mereka tetap menaikkan pujian dan syukur mereka hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, untuk rencana pemberkatan nikah Saudari Lita dan Yudi yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 ke depan ini. Biarlah kiranya Tuhan yang akan memberkati akan rencana keluarga besar ini. Biarlah kiranya hanya di dalam kuasa dan pertolongan-Mu Tuhan, semuanya akan berjalan dengan baik. Di dalamnya keluarga akan bersuka cita bersama-sama memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yayasan dan panti asuhan titipan kasih. Berkati semua anak-anakmu dalam pendidikan mereka Tuhan, dalam iman mereka kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Frederika Darwono sekeluarga. Engkau percayakan tanggung jawab di tengah-tengah panti asuhan ini. Biarlah kiranya hikmat Tuhan selalu menyertai hamba-Mu, sehingga mampu untuk menunaikan tugasnya dengan baik. Dan melalui kehadiran hamba-Mu Tuhan di tengah panti asuhan ini, boleh menjadi kesaksian yang hidup, boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan, mendoakan akan setiap hamba-hamba-Mu yang Kau boleh pakai Tuhan menjadi pendukung, penopang bagi jalannya akan seluruh program di dalam yayasan dan panti asuhan ini. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati mereka Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Berkat-berkat-Mu Tuhan kiranya tetap mengalir di dalam hidup mereka. Kami berdoa kepada Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam pekerjaan mereka setiap hari, kemanapun mereka melangkahkan kaki mereka. Tuhan naungi mereka dengan sayap pengasihan-Mu, jauhkan dari segala yang tak berkenan. Dan apa yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan, buatlah kiranya menjadi berhasil, sehingga melalui setiap pekerjaan umat-Mu akan nyata berkat-Mu, untuk mereka boleh nikmati di dalam kehidupan mereka. Begitupun juga Tuhan dengan setiap anak-anak jemaat Tuhan, di dalam proses pendidikan mereka mulai dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi.
Tuhan yang akan menolong dan memberkati, sehingga mereka boleh meraih keberhasilan di dalam perjuangan mereka. Nama-Mu kami puji dan permuliakan. Beberapa jemaat kami yang senantiasa berada di luar kota Makassar, dalam urusan pekerjaan mereka, dalam urusan pendidikan mereka, dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah kiranya kasih setia Tuhan boleh tetap mengalir, tetap nyata di dalam kehidupan mereka. Terlebih berkati dalam mereka Tuhan, di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Kami berdoa untuk proses pembangunan rumah-Mu dalam tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan yang akan terus memberkati kami seluruh umat-Mu, secara khusus panitia yang ada di dalam memikirkan dan merancangkan akan kelanjutan pembangunan-Mu di tempat ini. Biarlah kiranya hanya di dalam pimpinan-Mu Tuhan, pembangunan ini boleh terus dikerjakan sampai pada tahap penyelesaiannya. Kami berdoa untuk panitia Natal dalam tahun ini. Berkatilah mereka dalam segala program mereka Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan turut campur tangan di dalamnya, sehingga apa yang dirancangkan oleh panitia semuanya boleh terrealisasi dengan baik. Sehingga sampai pada hari Natal nantinya Tuhan, kami akan sama-sama bersuka cita memuji dan mengagungkan akan Tuhan yang lahir bagi kami. Kami berdoa untuk badan pengurus majelis sinode, badan pengurus majelis klasis, badan pengurus majelis jemaat-jemaat lokal. Biarlah kiranya Tuhan yang akan terus memberkati setiap hamba-hamba-Mu. Engkau percayakan tanggung jawab di dalam bidang masing-masing. Biarlah kiranya oleh kuasa dan pertolongan-Mu Tuhan boleh bersinergi dengan baik, dengan penuh sukacita untuk terus melayani Tuhan, demi untuk pertumbuhan iman seluruh warga gereja Kibait dimanapun berada. Secara khusus kami jemaat-Mu di dalam tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk bangsa dan pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok. Tuhan memberkati, sehingga hanya di dalam pimpinan kuasa-Mu Tuhan, mereka akan mampu menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Sehingga dalam masa pemerintahan mereka Tuhan, senantiasa tercipta rasa aman dan damai. Kami anak-anak Tuhan masih boleh terus leluasa beribadah kepada-Mu, bahkan boleh leluasa mengabarkan Injil-Mu sampai ke penjuru dunia ini. Pilkada yang sebentar lagi akan diadakan, kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan menolong, sehingga siapapun yang Tuhan kehendaki akan terpilih nantinya. Kami percaya bahwa hikmat Tuhan menyertai, sehingga mereka akan mampu untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Bencana pandemi virus COVID-19 yang sampai saat ini Tuhan masih sama-sama kami hadapi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah keadaan yang kami alami. Kami rindu Tuhan, biarlah kiranya dalam kehendak-Mu dan dalam kuasa-Mu Tuhan, virus ini boleh berlalu dari negara kami, dari bumi ini, sehingga kami boleh kembali leluasa untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab kami seperti sedia kala. Kami terus berdoa kepada Tuhan bersama dengan seluruh umat-Mu. Kami mempersiapkan diri kami untuk menjalani hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan ini. Kami percayakan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jaga dan naungilah kami semua Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan yang sempurna daripada Tuhan. Karuniailah kami umur panjang Tuhan. Bahkan kami rindu Tuhan memberikan kami keberhasilan dalam segala rencana-rencana hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan ini. Terlebih berkatilah kami semua Tuhan. Dalam iman percaya kami kepada Tuhan, biarlah kiranya kami semua tetap setia hanya di dalam iman kepada-Mu hingga akhir hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Sempurnakanlah doa syafaat kami ini yang kami datang bawa kepada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dikasih oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan dalam ibadah kita ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Gembala Jemaat. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang selalu mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan ada di segala musim kehidupan kita. Mari nyanyikan pujian, Tuhan selalu menolong. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku
yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita ulangi pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tengah-tengah persekutuan kami pada pagi ini, kami siap untuk membuka, membaca, dan merenungkan sabda-Mu. Roh Kudus Tuhan menguasai kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya pun jemaat-Mu yang akan mendengar. Biarlah kami sama-sama diberkati lewat kebenaran-Mu pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena sesungguhnya kami semua telah siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera bagi jemaat Tuhan. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam persekutuan penyembahan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan bahwa pada hari ini kita masih diberi kemampuan oleh Tuhan untuk duduk sehidangan dengan Tuhan dalam penyembahan kepada Allah. Firman Tuhan kepada kita pada hari ini saya telah pilih dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33, firman Tuhan berbunyi. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriaklah karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Dari ayat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita belajar kurang beriman. 4 minggu lamanya kita telah belajar bersama tentang iman dalam pandangan Kristen, dan kita telah melihat bersama-sama beberapa tentang kualitas iman orang percaya. Dan hari ini kita melihat kualitas yang keempat, yaitu kurang beriman. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah pada pagi hari ini menjelaskan kisah tentang iman para murid Yesus. Ketika itu Yesus dan murid-muridnya ada dalam pengajaran, dan sesudah itu Yesus menyuruh murid-muridnya mengambil perahu dan mereka menyuruhnya untuk mendahului Yesus menyeberang ke seberang. Dan pada waktu itu dikatakan ketika murid-murid Yesus berada di perahu, dalam perjalanan pada waktu itu tiba-tiba perahu yang mereka tumpangi dihantam dengan angin sakal. Pada waktu itu Yesus tidak bersama-sama dengan murid-muridnya karena dikatakan Yesus pada waktu itu pergi berdoa sendirian kepada Bapaknya. Dan pada jam 3 dikatakan Yesus datang, dan dari kejauhan dia melihat bagaimana murid-muridnya sedang diombang-ambingkan dengan angin sakal waktu itu. Dan saat itu ketika murid-muridnya dari kejauhan sedang mengalami masalah, Yesus segera datang dan berjalan di atas air. Namun pada waktu itu Yesus dianggap hantu oleh murid-muridnya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika itu Petrus melihat Yesus dan berkata, "Yesus, suruhlah aku pergi ke situ." Dan dikatakan Petrus ingin menemui Yesus, dan murid-murid yang lain pada waktu itu terkejut dan disangkanya Yesus itu hantu. Tetapi ketika murid-muridnya dalam ketakutan saat itu dan menganggap Yesus, mengira bahwa Yesus adalah hantu, Yesus menenangkan mereka dengan berkata, "Aku ini, jangan takut." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita seperti para murid dalam menjalani kehidupan kita, terkadang kita mengalami akan badai kehidupan yang datang tiba-tiba, yang membuat kita bisa bimbang, takut, bahkan khawatir, dan menyebabkan kita menjadi kurang beriman kepada Allah.
dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam menjalani kehidupan kita yang tidak luput dari masalah. Terkadang ketika persoalan hidup itu membuat kita ragu dalam beriman kepada Tuhan, seperti murid-murid Yesus pada waktu itu, terlebih khusus Petrus yang pada waktu itu belum 100% percaya kepada Tuhan. Terbukti dia ragu, mereka takut ketika Yesus berjalan di atas air pada waktu itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah akibatnya ketika kita kurang beriman kepada Allah? Akibat yang pertama, ketika kita kurang beriman, ayat 30 pembacaan kita, akibatnya adalah kita akan dihantui dengan ketakutan. Siapapun dia pasti akan pernah mengalami yang namanya ketakutan. Takut itu manusiawi, tapi ketika ketakutan yang menguasai hidup kita, itu adalah sesuatu yang tidak baik. Ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, ia minta supaya dia bisa datang kepada Yesus. Luar biasa iman Petrus pada waktu itu. Dia berkata, jika engkau itu Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu. Dan Yesus katakan, datanglah. Dia turun dari perahu. Dia mulai berjalan di atas air menuju kepada Yesus, tetapi angin sakal tetap bertiup. Dan ketika angin sakal tetap bertiup, meniup daripada Petrus, dia mulai ragu. Dia mulai takut. Dan apa yang terjadi? Dikatakan dia ketika dia ragu dan takut, dia mulai tenggelam. Dan saat dia sudah akan tenggelam, dia berseru, Tuhan, tolonglah aku. Dia berteriak minta tolong kepada Yesus yang tidak tenggelam pada waktu itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita hidup, masalah akan terus ada. Seolah-olah tidak pernah lepas dari kehidupan kita, sehingga kita terkadang meragukan Yesus dalam hidup kita. Terkadang iman kita menjadi lemah, iman kita menjadi berkurang, sehingga ketika iman kita sudah lemah dan berkurang, pasti kita akan dikuasai dengan ketakutan seperti yang dialami oleh Petrus. Saat kita mengalami pergumulan hidup, ingatlah bahwa Tuhan Yesus selalu ada. Pertolongan Tuhan itu selalu datang tepat pada waktunya. Yesus selalu mengetahui dan dia bersama-sama dengan kita melewati setiap pergumulan hidup itu. Dan saat kita diperhadapkan dengan pergumulan hidup, segeralah berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah aku, mampukanlah aku menghadapi pergumulan hidupku. Segeralah berseru kepada Yesus seperti yang dialami oleh Petrus ketika dia sudah mulai tenggelam, dia langsung berteriak, minta tolong kepada Yesus. Mari kita mulai dengan segera berseru kepada Yesus dengan sepenuh hati, tanpa ada kebimbangan. Percayalah, percayakanlah hidup kita kepada tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita mencari pertolongan dari manusia, karena itu akan bisa saja mengecewakan kita. Tetapi ketika kita datang meminta pertolongan kepada Tuhan, maka dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Jangan pernah kita mengandalkan diri kita sendiri, karena Allah lah sumber pertolongan kita dalam hidup kita. Dan biarkanlah Tuhan dengan caranya sendiri menolong kita untuk menghadapi pergumulan hidup ini. Saat Yesus ada dalam hidup dan kehidupan saya dan Bapak Ibu, maka hati kita pun akan menjadi tenang, dan kita tidak akan dikuasai dengan ketakutan dan kecemasan sekalipun penuh dengan pergumulan, karena kita tidak pernah meragukan akan kuasa Allah. Yang kedua, akibat yang kedua ketika kita kurang beriman, ayat 31, bahwa kita akan mendapat teguran dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid Yesus ragu-ragu ketika dia melihat Yesus berjalan di atas air. Dan mereka berseru, itu hantu. Dan Yesus tenangkan dengan katakan, ini aku, tenanglah. Mereka meminta bukti yang diwakili oleh Petrus pada waktu itu dengan berkata, Tuhan,
apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Dan Yesus membuktikan dengan berkata, datanglah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus pada waktu itu menegur Petrus yang takut dan bimbang. Dia katakan, kenapa engkau kurang percaya? Yesus kata, ketika Yesus mengulurkan tangannya, Yesus katakan, hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus ditegur bahwa mengapa engkau kurang percaya, mengapa engkau bimbang dalam hidupmu. Dan karena dia bersama-sama dengan Yesus saat itu, dia menolong Petrus lalu naik ke perahu itu. Yesus meredakan angin sakal itu. Maka apa yang terjadi? Sujudlah menyembah semua murid-murid Yesus yang ada di perahu itu dan berkata, dia mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menegur Petrus yang takut dan bimbang sebagai gambaran kehidupan orang beriman yang takut menghadapi pergumulan hidup. Mari saya dan Bapak Ibu memusatkan hidup kita kepada Tuhan, bukan pada pergumulan hidup yang kita alami. Mari kita punya iman bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita miliki adalah Allah yang hidup dan Dia berkuasa. Dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi pergumulan sesulit bagaimanapun, pandanglah kepada Tuhan supaya iman kita boleh kuat, iman kita boleh berlimpah, dilimpahi dengan berkat ilahi dari Allah. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita melupakan Tuhan, jika kita meragukan kuasa Yesus dalam hidup kita, maka iman kita pasti akan pudar, iman kita pasti akan lemah, dan kita akan tenggelam oleh karena persoalan hidup yang kita hadapi. Sekali lagi saya katakan, pandanglah kepada Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita dan yang telah menyelamatkan kita dengan sempurna. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan hidup ini, setiap orang memiliki persoalan dan pergumulan hidup yang bisa saja membuat iman kita goyah, iman kita lemah, bahkan kita mungkin bisa saja meragukan Allah, kurang beriman kepada Tuhan, bahkan bisa saja kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Namun sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, ketika kita menghadapi pergumulan hidup, mari kita semakin berani menjalani hidup ini. Miliki iman sepenuhnya hanya kepada Tuhan, supaya kita tidak akan dihantui dengan ketakutan. Dan Tuhan tidak akan menegur kita dengan berkata, hai kau orang yang kurang percaya dan bimbang. Tetapi mari kita percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita. Dia adalah Allah yang hidup dan yang berkuasa. Dia akan tetap ada tepat pada waktunya menolong kita. Karena itu berteriaklah kepada Yesus, berserulah kepadanya setiap saat, apapun dan bagaimanapun kondisi kita, dengan sepenuh hati, dan imani bahwa Dia akan menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya. Percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita. Dia adalah Allah yang hidup. Marilah di dalam hidup kita tetap memuliakan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga apapun dan bagaimanapun kondisi kita, iman kita semakin hari semakin bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Bahkan iman kita tidak akan pernah lemah, kita tidak akan kurang dalam beriman, tetapi kita akan semakin dewasa dan kita tidak akan dihantui dengan ketakutan. Dan Tuhan tidak akan menegur kita, tetapi Dia akan memuji kita dengan berkata, hai hambaku yang setia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah datang kepada kami, menguatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau datang menolong kami tepat pada waktunya. Dan biarlah Tuhan tolong kami untuk tidak meragukan Engkau dalam seluruh laku langkah kehidupan kami. Mampukan kami untuk memiliki iman yang besar,
bahwa Engkau berkuasa, Engkau sanggup menolong kami dan menyelamatkan kami dengan sempurna di dalam hidup dan kehidupan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan bersama-sama dalam ibadah kita. Pada hari ini kita akan bersama-sama memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita, baik itu persembahan persepuluhan, kita memberikan persembahan ibadah, dan juga persembahan untuk dana-dana pelayanan maupun dana diakonia dan juga dana pembangunan. Kita bersama-sama mengumpulkannya di rumah kita masing-masing, dan kita akan datang ke rumah Tuhan pada setiap hari kerja untuk bersama-sama kita memberikan persembahan kita yang sudah kita kumpulkan di rumah. Baik, bersama-sama kita menyanyikan pujian nyanyian Keman Iman nomor 175, apakah engkau buat untuk Yesus, dan kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Hai, sudahkah kau dengan segenap hati tetap layani Tuhanmu yang telah serahkan hidupnya dan mati supaya lenyap semua dosamu? Hai, sudah berapa banyak yang di lembah kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah gelut di salib Tuhanmu. Sesudahnya kau luput dari siksa dan telah merdeka dan senang, setiakah kau jadi hamba Yesus meski teracap kali ribut perang? Hai, sudah berapa banyak yang di lembah kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah gelut di salib Tuhanmu. Hai, ingat satu kali Yesus tanya, benar kau tidakkah lengah memasyurkan namaku dalam dunia? Saudara, kelak kau jawab apakah? Hai, sudah berapa banyak yang di lembah kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah gelut di salib Tuhanmu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan hari ini, di mana kami dapat bersama-sama merenungkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan akan membawa pembaharuan dalam kehidupan kami, untuk hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu sendiri. Berkati terus hamba-Mu Tuhan, pakai dalam pelayanan-Mu, tambahkan terus hikmat-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu terus dipakai oleh Tuhan dengan hikmat dan kuasa daripada Tuhan sendiri. Bahkan hari ini kami bersyukur Tuhan, kami dapat bersama-sama membawa persembahan kami. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, sehingga dapat digunakan dan dipakai sebagaimana mestinya dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Bahkan berkati terus kehidupan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, bahkan semua yang kami usahakan Tuhan, sehingga dari dalamnya kami dapat menikmati setiap berkat-berkat Tuhan, dan kami pakai dengan penuh hikmat untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada siang hari ini, dan kita percaya bahwa lewat ibadah kita hari ini, penyembahan yang kita lakukan hari ini,
Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita, nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan kembali menikmati, menjalani kehidupan kita. Tetapi ingat satu hal, bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan ketika kelak Tuhan datang menjemput kita. Dan marilah kita selalu bersiap dan bersedia dalam menyongsong hari Tuhan, sehingga ketika Yesus datang kita dijumpai sebagai anak-anak Tuhan yang setia dan sebagai mempelainya, sebagai mempelai anak domba yang tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Sudahkah kita siap sedia? Dan saya mengajak jemaat sekalian untuk berdiri. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya? Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya? Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja,
hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Selama waktu ini, selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, silakan duduk. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Saya percaya baik jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, ketika kita sama-sama menyembah Tuhan, Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita, nama Tuhan dipermuliakan, dan biarlah kiranya Tuhan berkenan mengubahkan menjadi berkat atas apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Demikian ibadah kita, semua yang sudah melayani, ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dan informasi pelayanan sepekan. Immanuel. Kita akan mendengarkan informasi pelayanan dalam sepekan. Namun sebelum itu kami mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan dan semua pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama kami di Gereja Kibait Jemaat Balang Bodong. Kami mengucapkan selamat berbakti bersama kita bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Gembala Sidang, Majelis, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu lalu dan minggu ini. Minggu 29 November 2020, ibadah umum 1 pada pukul 6.30 WITA, ibadah umum 2 pada pukul 10 WITA, ibadah remaja pada pukul 16 WITA. Diharapkan jemaat tetap mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua, ibadah secara daring masih disiarkan dari YouTube gereja. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian Bersyukurlah.